Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deki Hermansyah dengan NIM 22021040119. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi tentang etika berpolitik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan juga video ini sebagai bentuk pengerjaan tugas akhir, yaitu dari kelas Pancasila 90. Pada hakikatnya, Pancasila itu sebagai sumber atau nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik itu norma hukum, norma moral, dan juga norma kenegaraan lainnya. Di dalam Pancasila terkandung prinsip-prinsip yang bersifat fundamental, universal, sistematis, dan juga komprehensif. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan sebuah dasar-dasar yang jelas dan juga bersifat fundamental dan universal bagi kehidupan manusia yang berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan atau diuraikan dalam norma-norma yang jelas untuk kehidupan manusia tersebut dan juga dijadikan pedoman. Yang pertama ada norma moral. Norma yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang mana tolak ukurnya dipandang dari baik ataupun buruk. Di dalam norma ini Pancasila dijabarkan menjadi norma etika. Yang kedua ada norma hukum, yang mana peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang sumbernya dari Pancasila. Norma etika. Etika lebih bersangkutan dengan kehidupan manusia, yang dimana prinsip-prinsip dasar pembenarannya berdasarkan tingkah laku manusia. Jadi etika berkaitan langsung dengan sifat, akhlak atau juga tingkah laku manusia. Oke, baiklah. Di sini saya akan membahas tentang etika berpolitik. Kenapa? Karena bagaimana sih orang yang memiliki etika mempengaruhi cara dia mempraktikkan politik tersebut. Jadi bagaimana hubungan manusia beretika dengan berpolitik. Berpolitik artinya penentuan, proses, dan juga pencapaian suatu tujuan di dalam suatu negara. Pencapaian suatu tujuan atau kebijaksanaannya itu juga harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Namun perumusan kebijaksanaan tersebut memerlukan suatu kekuasaan dan kewenangan. Kemudian kedua hal itu harus dipegang dan dijalankan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas memegang kekuasaan dan kewenangan tersebut. Agar apa? Agar dijalankannya praktik politik tersebut dapat dijalankan dengan baik. Etika politik mengharuskan kekuasaan dan kewenangan dijalankan sesuai dengan asas-asas yang ada. Yang pertama ada asas legitimasi moral, yang kedua ada asas legitimasi hukum, yang ketiga ada asas legitimasi demokratis tentunya. Kekuasaan dan kewenangan apabila dijalankan tidak sesuai dengan asas-asas tersebut tentunya akan tidak terwujud dengan baik, akan menyimpang dari tujuan utama. Dan sebaliknya jika dilakukan dengan berdasarkan asas-asas tersebut, pencapaian tujuan akan terwujud dengan baik. Misalnya di sini jika ada kasus di mana kewenangan dan kekuasaan itu dijalankan tidak sesuai dengan asas-asas tersebut. Misalnya kasus korupsi. Seperti kasus korupsi yang kita tahu, koruptor itu tidak menjalankan kekuasaan dan kewenangannya sesuai dengan asas-asas tersebut. Ia melanggar hukum. Ia tidak bermoral, ia menghabiskan uang rakyat. Tentu saja ia tidak bermoral kan. Yang kedua, ia tidak demokratis, di mana sebelum ia memutuskan suatu kebijaksanaan di mana uang tersebut, materi tersebut akan disalurkan,
ia sudah mengambil uang tersebut contohnya. Hal ini kenapa mereka tidak memikirkan, tidak menjalankan asas-asas tersebut? Karena mereka tidak beretika ini. Makanya etika tersebut sangat penting karena menyangkut dengan pribadi manusia tersebut. Bagaimana pribadi atau tingkah laku manusia tersebut baik atau buruk. Jika buruk, tentunya ia akan melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan. Bagaimana koruptor itu melakukan korupsi? Karena ia tidak beretika. Dia tidak memikirkan tentang hak-hak orang lain. Ia merampas hak-hak orang lain. Ia benar-benar tidak beretika. Makanya etika itu penting di dalam dunia politik. Dengan mengamalkan norma etika, kita senantiasa akan menjalankan kekuasaannya dan kewenangan yang diberikan oleh rakyat dengan baik. Tentunya kenapa kita harus beretika? Agar tujuan atau cita-cita negara terlaksana dan terwujud dengan lancar. Ya, pencapaian tujuan itu benar-benar susah jika dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak ideal. Maka dari itu, untuk menjalankan kekuasaan dan kewenangan diperlukannya etika, norma etika. Beretika sangatlah penting dalam menjalankan aspek-aspek di dalam kehidupan ini, apalagi aspek politik yang menyangkut suatu negara, menyangkut semua masyarakat di Indonesia, karena ia bertanggung jawab akan hal tersebut. Baik, sepertinya materi sudah saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.